Apa tujuan belajar Quran, hadis, BK? Salah satu tujuannya adalah menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dalam bidang keilmuan, bimbingan konseling, atau dalam profesi yang kamu lakukan nanti. Ya, kamu akan menjadi pembimbing dan konselor. Kita praktekkan, kita terapkan tujuan ini. Dalam 5 semester sekarang kamu sudah belajar BK psikologi modern. Rujukannya banyaknya dari pakar barat. Maka kita ingin punya dari MK ini pengalaman menjadikan Al-Quran juga sebagai sumber yang menginspirasi kita dalam mengerti apa itu bimbingan konseling dalam hal ini. Kita mulai dari pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling itu adalah, ada yang nggak setuju nggak? Kalau setuju lanjut, kalau nggak setuju silakan bicara. Pak. Ya, siapa namamu? Keiza. Di sini kan apa definisi BK, layanan konseling untuk membantu mereka mengatasi masalah mereka. Sebenarnya kalau misalkan bimbingan dan konseling itu lebih ke mengataskan. Perbedaan antara mengatasi dan mengataskan itu jelas beda. Harusnya baik konseling untuk membantu mereka untuk mengentaskan masalah mereka. Mungkin tutur temuan katanya aja yang kurang tepat. Karena kan kalau bimbingan menurutmu mengentaskan, kan mengatasi sama mengentaskan beda ya Pak? Ya, tapi mengatasi sama membantu sama. Iya, sama. Apa bedanya? Kalau misalkan mengatasi itu lebih berfokus kepada upaya untuk menanggulangi atau kayak apa ya? Lebih ke menyelesaikan ya. Kalau misalkan ke mengentaskan itu ada upaya di mana sebagai kliennya itu bisa untuk sedikit dari misalkan mengevaluasi diri terlebih dahulu untuk ke ranah permasalahan itu gitu. Jadi kalau misalkan mengatasi, otomatis kita sebagai konselor tersebut harus mengasih solusi, sementara dihindari sekali dalam bimbingan konseling itu untuk memberikan solusi kepada klien gitu. Siapa yang mengatakan bahwa pantangan sekali bagi konselor untuk memberikan nasihat? Iya, pantangan sekali bagi konselor untuk memberikan nasihat, terkecuali di saat klien tersebut meminta. Ada siswa SMP kelas 8, kamu adalah guru SMP. Dia datang ke ruanganmu, bilang tadi mau curhat. Ternyata dari banyak kemungkinan yang bisa dia curhatkan, masalah keluarga, masalah kepercayaan diri, masalah lingkungan, yang dia ini kemungkinannya kan Mbak datang gitu, wah mau cerita apa nih bocah, ya? Apakah masalah keluarga, masalah pribadi, atau masalah lingkungan? Ternyata dia cerita masalah ini, masalah lingkungan. Apa? Dia merasa punya pergaulan yang tidak sehat. Apa? Dia merasa pertemanannya toksik. Apa indikatornya? Dia merasa dirinya kurang dihargai oleh teman-temannya. Dia datang dan curhat masalah itu. Apakah ini masih berlaku? Masih, kalau sebenarnya kita harus menanyakan terlebih dahulu ke dia atas dasar apa. Dari awal kan nggak mungkin dia tiba-tiba nggak dihargai gitu aja Pak. Iya, sekarang dia masih baru ceritanya setitik itu. Bu, saya merasa saya nggak dihargai oleh teman-teman saya. Kita sebagai konselornya, kalau sebagai guru BK-nya menanyakan kepada dia, berikan pertanyaan terbuka. Contohnya, apa yang membuat kamu tidak dihargai? Oke. Sebelum kamu mengajukan pertanyaan itu, kita jeda dulu. Kalau dalam teori asesmen BK itu ada banyak instrumen yang bisa digunakan, katanya ada pengakuan,
klien, iya nggak? Baru dengar. Cerita dari klien. Ya seperti tadi kasusnya. Itu bentuk dari asesmen belum? Oke lah baru kamu dengar. Tapi itu bentuk asesmen atau bukan? Iya Pak. Iya. Wawancara. Iya. Begitu. DCM, AUM, sosiometri dan sebagainya. Iya. Kemudian kamu akan memberikan layanan. Katanya bentuk layanan itu ada pribadi, sosial, karir, pendidikan. Benar salah? Iya. Belajar Pak, belajar. Pendidikan belajar. Bukan pendidikan. Bukan belajar. Layanan belajar. Strategi layanannya katanya mau individual, kelompok atau klasikal. Iya. Oke. Sekarang ceritanya adalah baru sampai titik tadi ada siswa SMP namanya si Kevin Sanjaya si Pemulio. Iya. Bu, gitu aja ini kalian Kevin sama teman-teman saya, gitu. Teman-teman saya toksik, gitu. Berdasarkan pengakuan klien, kamu memutuskan berarti akan memberikan layanan apa di sini? Layanan sosial. Oke. Strategi layanannya berarti apa? Yang datang cuma satu orang. Individual. Oke. Lantas kamu merasa pada saat itu sudah melakukan asesmen berarti kan ya? Atau belum? Tapi tadi nggak minta. Ini kita cerita harus menentukan dulu asesmen apa yang kita berikan Pak. Ceritanya bagaimana? Pada titik ini kamu apakah menganggap sudah melakukan asesmen atau asesmen belum tuntas? Berarti masuk ke pengakuan klien? Iya, pengakuan dulu atau belum? Belum tuntas asesmennya. Belum tuntas. Iya. Vin. Belum. Siswamu si Kevin datang ke Alvin, belum tuntas, baru ngaku kayak begitu doang. Berarti sekarang kita harus malah dilanjut gitu. Iya. Karena kamu merasa asesmennya belum tuntas. Apa? Memberikan pertanyaan terbuka, membuatmu merasa teman-temanmu tidak menghargaimu. Kamu dalam proses layanan atau proses konseling yang kamu berikan itu apa namanya? Siapa namamu? Azah. Azah apa? Pakai Azah Kamila. Azah. Baik. Ada. Namamu. Bukan pendatang gerak. Baik Azah. Kamu bakal mengajukan pertanyaan ini nih setelah si anaknya sudah duduk, sudah kamu suruh simpen HP-nya, saya mau ngobrol serius kata Wildan dan peralihan kata dia tadi. Itu dalam ini lantas kamu mau mengajukan pertanyaan ini masih masuk asesmen atau sudah ke sebutan yang lain? Ini masuk udah ke konseling tapi udah masuk ke teknik umum Pak, karena udah ngasih pertanyaan terbuka juga. Memangnya kalau di tahap asesmen awal nggak bisa ngajukan pertanyaan terbuka. Ini adalah tahap apa yang kamu bilang tadi? Tahap konseling karena sudah mengajukan pertanyaan terbuka. Alasan konseling karena ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan saya, apakah pertanyaan terbuka tidak bisa diajukan pada tahap sebelumnya? Bisa aja. Apa? Tapi Bapak jujur ya Pak, ini masih kebingungan karena ini tuh salah satu contohnya kita sudah melakukan sesi konseling atau masih baru. Kalau sudah melakukan sesi konseling bagaimana? Kalau baru gimana? Kalau misalkan baru kayak sekedar datang untuk menceritakan, otomatis kita belum langsung memberikan sebuah instrumen dong, mereka asesmen kan ke mereka. Karena dia yang datang ke kita kan, dia otomatis kita juga cross check ulang dong, mencari tahu pokok permasalahan dia itu apa. Ya kan begini nih, sekarang berarti kamu pengen kembali ke sini ya. Baru ada, oke, ini kita nggak anggap sebagai asesmen. Ada klien yang memberikan pengakuan. Oke, kita keluarin.
dia baru memberikan pengakuan, baru datang ke ruanganmu, guru BK, konselor pendidikan, seperti itu. Oh, itu bukannya konseling. Kalau sudah konseling berarti sekarang kamu melakukan apa? Ngasih instrumennya itu. Kita kan itu pengakuan klien Pak. Setelah itu berarti tahap selanjutnya kita melakukan konseling terlebih dahulu pada kliennya. Melakukan konseling sekarang di sini. Oke. Melakukan konseling. Nah, kan melakukan konseling Pak. Setelah itu pas saat kita melakukan konseling otomatis kita akan mengetahui dong apa saja yang membuat dia merasa kurang dihargain. Tuh dalam sesi konseling itu yang dimana isinya ya tadi yang disebutin ya, ada tahap teknik umum yang kita berikan gitu kan. Terus habis itu setelah sesi konseling pertama dilakukan, saat itu kita nggak bisa langsung ngasih asesmen ke kliennya dong, karena kita juga kan harus mempersiapkan. Misalnya nih kita sudah punya pegangan nih salah satu asesmennya, misal dari AUM, alat ungkap masalah, itu kan kita bisa memberikan, tapi kan kita harus mematangkan lagi apakah permasalahannya itu tepat untuk diberikan asesmen AUM atau misalkan lebih tepat lagi untuk diberikan wawancara seperti itu bisa pada tahap sesi selanjutnya, jadi mana nanti kita panggil kembali si siswa tersebut seperti itu. Nah, setelah kita melakukan sesi yang kedua, nanti kita baru pada tahap selanjutnya kita lihat perkembangan si anaknya. Dalam perkembangan si anaknya kita lihat kan dia udah ngisi tuh asesmennya, dia isinya asesmennya gimana. Baru setelah itu kita masuk apa sih namanya? Ya kayak masuk ke tahap evaluasi. Nah, itu baru. Oke. Kamu mengatakan bahwa asesmen tidak bisa diberikan langsung pada saat tadi si siswa datang masuk ke ruangan kita dan bilang bahwa dia tidak dihargai oleh teman-temannya. Ya. Kita anggap saja kita mau melakukan konseling pada saat itu juga, kan? Ya. Itu kita sebut sebagai sesi 1. Ya. Gitu. Apa yang kamu lakukan di situ berarti? Sesi konseling Pak. Iya, apa isinya? Konseling individual. Apa isinya? Isinya cerita. Ya, bagaimana? Apa konkretnya yang kamu lakukan di situ? Bu, saya tidak dihargai oleh teman-teman saya. Konkretnya kamu bakal mengajukan ini pertanyaan tadi mana? Iya Pak. Sesi pertama, konselor. Begitu. Konseling. Apa kira-kira jawaban dia? Sekti. Apa kira-kira jawaban konseling kalau ditanya seperti ini? Sampingnya Sekti, kira siapa namamu? Reza. Oke. Beda. Kalau itu jawabannya banyak sih Pak ya. Ya, salah satunya. Adanya misalkan karena saya nggak ikut teman saya main. Misalkan. Saya nggak diajak main. Beda ikut Pak. Saya nggak ikut Pak. sering nggak ikut main. Beda karena saya sering nggak ikut main sama teman-teman misalkan. Karena apa? Karena tidak dibolehi oleh orang tua. Misalkan. Nggak ada duit. Apa yang membuatmu merasa teman-temanmu tidak menghargaimu? Jawabannya adalah karena saya sering nggak ikut main dengan mereka, gitu ya. Terus mendengar jawaban seperti itu, apa kata si ibu mereka? Sampingnya Reza, Revalia.
Tadi kata Keiza pantangan sekali, bukan langsung memberikan ya oke lah, oke. Kita harus apa yang harus kita lakukan? Mengentaskan definisinya. Untuk mengentaskan mereka, untuk mengentaskan masalah mereka. Tadi kalau suara nanya Apa yang bisa membuat pikir seperti itu? Seperti itu, seperti yang mana? Yang tidak menghargai atau Tidak dihargai. kan udah ini. Itu kita ngulang pertanyaan pertama lagi. Apa yang membuatmu berpikir atau merasa sama ya kan? Dia sudah jawab karena saya sering nggak Rohila. Oke. Apa alasan kamu gak dibolehin? Apa alasan kamu gak ikut main? Begitu pertanyaannya. Jawab lagi Pak. Anissa Ritriani. Iya Pak. Karena saya tidak dibolehin gitu. Dibolehin sama orang tua. Gitu. Ya. Lanjut. Berliana. Oke. Apa yang akan kamu tanya sekarang? Apa alasan orang tuamu tidak membolehkan untuk main? Kamu ikut main. Iya, kami ikut main. Raka. Raka kan ya? Iya Pak. Karena teman-teman saya dianggap sebagai pengaruh buruk. Hah? Dianggap sebagai pengaruh buruk. Sebagai pengaruh buruk. Bad influence. Bin. Iya Pak. Ada teman saya yang sebagai pengaruh buruk. Terus kawan-kawannya bilang, apa usaha yang sudah kamu lakukan? Untuk Ya udah ini gitu. untuk apa nih? Makin kenapa? Untuk menyatakan orang Maksudnya, kalau itu Pak, si konselnya pengen masuk ke pengaruh buruk dong. Lo kan bilangnya pengaruh buruk ya? Karena teman-teman saya anggap Biar gak dicap buruk gak sih teman-teman? Nah, dia cak buruk. Emang perspektif orang tapi yang benar. tapi Raka bilangnya pengaruh buruk kan. Nah, yang pengaruh buruk. Terus teman-temannya juga toxic relationship, tapi emang buruk loh. Berarti enggak temennya enggak menghargai dia. itu secara langsung menghargai juga kan. Tanggapan ibunya bener dong. Toxic relationship yang bener berarti. Tapi kan negara nggak menghargai. Takutnya. Kamu pakai I atau pakai Z? Keiza. Pakai I, iya betul benar Pak benar. Ya. Iya Pak, benar loh Pak. Enggak, mungkin takutnya dia tuh gak dihargainya pas belum gak dihargain tuh tadinya dihargain, tapi Iya. setelah gak ikut main, Iya. jadi gak dihargain kan jadi bukan toxic dong. Pasti ada Bentar dulu. alasannya. Begini ceritanya nih. Guru BK-nya Keiza lah. Iya. Ada siswa si Kevin tadi masuk. Bu, saya nggak dihargai teman-teman saya tuh toksik. Ya, pasti. Dia mau baru aku kayak begitu. Pergaulan saya ini nggak sehat banget ya. Pergaulan di SMP ini nggak sehat. Lantas kamu, oh ya, saya sih satu. Apa yang membuatmu merasa berpikir begini? Dan selanjutnya sampai ke sini. Karena apa-apa teman-teman juga. Terus dia ngomongin ke guru BK. Karena teman-teman saya anggap sebagai pengaruh buruk. Dianggap oleh orang tua saya sebagai pemberi pengaruh buruk. Sebagai Apa? ada sebagai. Apa? Ada sebagai Sebagai sebagai. Allah. Kamu belum ngomong tadi ya? Udah.
Mana yang omonganmu, Anissa? Udah. Yang mana? Karena saya tidak dibolehkan orang tua saya. Oh, oke. Itu Pak. Saya tiba-tiba ngoreksi ketikan saya. Ini. Pertanyaan, apa yang usaha yang sudah kamu lakukan? Bapak dari Kevin begini dong, saya nggak ngerti nih. Maksudnya Pak? Maksudnya Bu, gitu. Sudah saya lakukan kepada orang tua saya atau kepada teman saya? Ini kepada berarti kok Pertanyaan Bapak, apakah Bu Keiza nggak jelas nih? Kamu kan sekarang jadi Bu Keiza semua. Itu pertanyaannya pertanyaan ibu-ibu ini, Pak. Pertanyaan siapa? Ibu-ibu. Kan saya jawab. Iya, tapi semuanya sekarang sudah berperan. kalau berpikir kan orang tua itu biasanya memberi pengaruh. Iya, kenapa? Ya karena memberi pengaruh. Iya, apa yang buat dia berpikir aku mereka tuh apa gitu yang buat si orang mereka berpikir buruk gitu terus berpengaruh Kemudian pasti aku menilainya lebih ini kan ke teman-temannya. Enggak ada orang tua di ruangan itu, cuma ada kamu sama si Kevin. Iya maksudnya. Jadi cek anaknya. Kamu bertanya, apa alasan orang tuamu tidak membolehkan ikut main? Yang jawab sih Kevin, bukan orang tuanya si Kevin. Iya Pak. Cukup memberi orang tuanya. Maksudnya kayak begitu. Enggak. Orang tua ini. Udah ganti. Ganti pertanyaannya. Tapi ganti pertanyaannya. Gimana ganti gimana? Ini apa? maksudnya Kabarnya kan Iya. Ya elah, kamu berarti semangat sama saya. saya yang sudah kamu lakukan maksudnya Bu kan ini ya Kevin yang kamu tadi bilang alasannya karena teman-teman saya dianggap oleh orang tua saya sebagai pemberi pengaruh buruk. Ya. Lalu apa kamu sudah Tunggu pelan-pelan. Aku juga lupa. Kevin tadi kamu bilang alasan orang tua kamu Kamu enggak alasan orang tuamu melarangmu ikut main. karena kopi aja kan di atas. Tadi kopi Ngomong aja kamu. Memberikan pengaruh. Memberikan pengaruh buruk. Terus? Pengaruh buruk. Tanya-tanya. Kok nggak tanya? Terus apa omongannya? Belum selesai nih kalau baru begini. apa yang Apa upayamu kepada siapa? Kepada orang tua atau kepada teman? Apa upayamu? Lanjutin. saya kan melarang main karena teman-temannya memberi pengaruh buruk. Nah, berarti kan kayak apa tingkah laku teman-temanmu yang kayak orang lain mikir Bahasanya buruk. teman-temannya buruk gitu. Begitu. Teman-temannya apa ya? Iya. Bahasanya gini aja nih Pak. Biar teman. Kan beda, kan yang ditanyain sama si Kevin mah apa usaha yang sudah kamu lakukan? Maksudnya Bu? Hati-hati. Apa maksudnya gini ya Kevin? Tadi kamu bilang alasan orang tuamu melarangmu ikut main. Bapak kok ke atas lagi? Ke bawah. Kamu ikut main karena teman-temanmu itu memberi pengaruh buruk. Kamu usaha apa yang sudah kamu lakukan agar orang tuamu itu bisa melihat Ya, pertemanan kamu itu baik. Orang tuamu bisa melihat bahwa teman-temanmu Baik. itu tidak. Oke. Baik. Nah, terus si Kevin jawab. Saya ini aja nih Pak jawabannya. Saya belum pernah sih Bu. Saya belum pernah berusaha apapun itu ya. Ya. Nah, terus Terus jawaban ini Pak, si konselornya sebelum
sebelumnya, hal apa yang sudah kamu lakukan sehingga orang tuamu menilai pertemanan kamu itu buruk? Terus si Kevinnya jawab, Pak, soalnya ibu, waktu di sekolah saya pernah diajak buat gak ikut kelas. Jadi kan ketahuan, Pak, itu permasalahannya ya. Iya. Keiza Oh, saya belum pernah, lupa saya, Pak. Oh ya, sebelumnya Bapak mau ngetik? Apa yang sudah kamu lakukan sehingga orang tuamu menilai pertemananmu buruk? Kevin jawab, waktu itu orang tua saya pernah tahu mergokin. Iya, pernah tahu. Hah? orang tua saya pernah dipanggil aja, dipanggil wali kelas karena saya nggak ikut kelas takfif gitu aja, Pak. Karena saya bolos. Ya, kalau saya lulus ya, Saya ketahuan bolos. mapal, Udah terbolak-balik. Terus Konselornya bilang, Kenapa kamu mau bolos? nah berarti permasalahannya yaitu mengenai bolos sekolah gitu. Kamu lagi bolos lagi. Sehingga orang tua kamu tidak percaya lagi sehingga orang tua kamu mengawasi kamu dalam pertemanan Dan tidak mengizinkan kamu main. kembali. masalah awalnya kamu pernah bolos sekolah sehingga orang tua kamu tidak mempercayai pertemanan kamu di sekolah. Nah, Bapak kok gitu sih mukanya? enggak Bapak mau dibantuin ngetik enggak. Waktu bolos tadi saya mikir padahal teman-temannya yang ngajak. Iya. Si Kevin yang ngajak. Ya yang toksik yang paling beracun itu si Kevin tuh gitu. Terus satu lagi deh, Keiza, Kevin. Terus saya harus apa, Bu? Saya sama. Nah, Terus saya harus apa? terus saya harus gitu. Iya. Mau minta saran. Nah, itu kan